Yang paling hebat bukan cuma hilang keburukan. Keburukan hilang, berubah jadi nilai manfaat dalam kehidupannya. Manfaat. Coba kembalikan kepada Umar. Yang kasar luar biasa tadi sebelum masuk Islam. Tangannya bahkan menyentuh saudarinya yang ketika dipukul keluar darahnya. Bagaimana Umar keinginannya membunuh Nabi SAW. Bagaimana Umar kemudian kasar dalam perilakunya. Mabuknya luar biasa. Hebatnya dalam pertempuran. Tapi ketika mendengar Toha, luruh hatinya. Orang keras mendengar Toha, luruh hatinya. Orang sekarang namanya Toha, agak aneh perilakunya. Toha, lembut tiba-tiba. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hilang kasarnya, berubah jadi tegas. Apa bentuk ketegasannya? Keluar. Orang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi. Umar kasar, hilang, berubah tegas. Datang ke depan Ka'bah, naik ke Jabal Qubais. Dia katakan, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Ayo sini. Umar. Luar biasa. Coba lihat, yang kasar tadi berubah. Dan yang tadinya suka jahili orang, suka macam-macam, mabuk. Ayat mabuk itu diturunkan karena permintaan Umar kepada Nabi. Dan memang sudah seharusnya turun, tapi wasilahnya salah satunya. Umar tanya pada Nabi, ya Rasulullah, mabuk itu nggak bagus. Apa belum diturunkan? Apa belum diturunkan ayat untuk melarang itu? Umar 5 kali dalam sehari minta turun ayat. Padahal itu jadi kebiasaan. Turun ayat sampai beberapa tahap. Ya, sampai turun ayat, sampai akhir turun ayat surah Al-Maidah. Ayat 90 sampai 91 itu. Selesai. Silakan. Meninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menggantikan. Meninggal Abu Bakar, Umar menggantikan. Perhatikan bagaimana ketika Umar ada di puncak kekuasaannya. Hampir tiap waktu. Bahkan sampai pertengahan malam. Khalifah pertama yang belusukan di muka bumi. Dan tidak bawa wartawan. Itu. Datang. Umar gak peduli mau pakai sendal jepit, mau pakai yang lainnya, gak ada. Jalan dia keluar. Saya bicara tentang Umar, jangan bayangkan yang lain. Oh, hati-hati. Sedang musim tersangka hari-hari ini. Ayo sini. Sudah. Kita fokus saja. Tugas kita belajar saja. Urusan politik, urusan yang lain. Kita nggak ikut-ikutan masalah itu. Sepakat? Ada ya? Baik. Lihat sini, teman-teman sekalian. Belusukan. Keluar. Perhatikan yang tadinya kasar. Kok tiba-tiba berubah gitu ya? Syarrun jadi khair. Itu seorang nenek, Pak, Bu, punya anak dia, ibu sudah sepuh lah, makanan nggak ada. Untuk memberikan gambaran supaya anaknya berhenti menangis karena lapar, dia goreng-goreng batu, tanah, batu dimasukkan, goreng-goreng, memberikan kesan pada anaknya, mama sedang masak, kamu tidur. Sambil masak dia dendangkan syair, mencela khalifah pada saat itu Umar bin Khattab. Duhai khalifah yang dipilih oleh Allah, enak-enakan dalam tahtanya, melihat rakyatnya tidak silat dia sengsara, masak-masak batu, tidak ada makanan. Umar lewat. Begitu lewatnya Umar bersedih luar biasa. Hatinya luar biasa. Menatap peristiwa itu langsung Umar lari ke Baitul Mal. Ajudannya tergopoh-gopoh mengikutinya. Begitu sampai di Baitul Mal, Umar ambil karung, memasukkan gandum-gandum ke dalamnya. Ajudan ingin bantu, kata Umar, jangan. Yang dihisab oleh Allah saya, bukan Anda. Silahkan cek. Umar, khalifah, dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, mertua Nabi, hidup bersama Nabi. Bahkan wafatnya kuburannya di samping Nabi. Surganya bersama dengan Nabi. Diangkat jadi khalifah, ajudan mau bantu, jangan. Saya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda siapa? Hujan, ajudan repot. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan. Ya, hidup di zaman Nabi tidak. Belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Hidup belum tentu dengan Nabi. Wafat bukan di samping Nabi kuburannya. Luar biasa. Di mana Anda di hadapan Umar bin Khattab? Apa yang terjadi? Dibawa, digendong oleh Umar. Kemudian sampai di tempat tadi dan tidak menyampaikan saya khalifah. Umar sampaikan, bawa ini, Bu, ini ayo kita masak. Umar yang masakan. Saat Umar masak, si ibu ini masih mencela Umar. Dasar khalifah tidak lihat umatnya di sini, enak-enakan di takhta, hanya orang asing membantu saya, padahal Umar. Apakah Umar jawab? Tidak. Saya ini ibu, saya khalifah, tidak. Dia masak aja. Tuh lihat. Begitu selesai, disuapi anaknya, Umar yang suapi. Begitu selesai kenyang, Umar pamit. Tanpa mengatakan satu huruf pun. Anil khalifah. Saya yang khalifah. Pergi. Yang tahu siapa? Kisah di kemudian hari. Perhatikan. Kisah yang luar biasa. Yang tadinya kasar, syarrun luar biasa. Muncul khair.
Ketika manfaat muncul, Allah abadikan manfaat itu melewati masanya. Coba Anda lihat, apakah dulu ada televisi? Tidak. Dulu ada radio? Tidak. Dulu ada perekam? Tidak. Bagaimana kisahnya bisa langgeng melewati masanya sampai dengan sekarang? Kalau bukan Allah yang abadikan. Jadi kalau Anda disebut baik oleh Allah, yakinkan diri Anda pada Allah. Di setiap masa Anda akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kehidupan-kehidupan yang dilalui. Pasti diabadikan. Tapi kalau kehidupan Anda untuk tujuan dunia saja, selesai dunia Anda dan Anda akan terlupakan dalam kehidupan dunia. Silahkan kalau ingin coba.